Tolong bayangkan Tuan Puan bagaimana kenangan kehidupanmu. Bayangkan saat putra dan putrimu terlahir itu, Tuan Puan. Para penonton di rumah, bayangkan bagaimana saat-saat kelahiran anak-anakmu. Bukankah ketika itu kau berdoa, ya Allah, tolong jadikan anakku ini menjadi anak yang soleh, yang solehah, ya Allah. Terdapat sebuah harapan bagaimana kita ingin anak-anak yang kelak akan menjadi cahaya mata, memberikan kebahagiaan hidup kita di dunia, memberikan kehidupan bahagia kepada kita kelak di hari kemudian. Tapi bayangkan waktu terus berlalu. Tuan Puan, silakan pejamkan matanya, tolong bayangkan ketika anak-anakmu terus membesar, Tuan Puan. Ketika anak-anak memerlukanmu, ternyata Tuan, dirimu terlalu sibuk untuk bekerja. Tolong bayangkan Puan, di saat anak-anakmu begitu rindu kepada kasih sayang. Tapi mungkin di antara kita ada yang memberikan anak-anak kita hanya kepada pembantu rumah saja. Maka sekarang tolong bayangkan bagaimana anak-anak kita yang terus membesar, semakin remaja, semakin dewasa, tetapi mereka tidak mengenal lagi siapa dirinya. Mereka tak tahu siapa Tuhannya sebenarnya. Tuan Puan terlalu sibuk. Tuan Puan hanya memikirkan dunia. Tuan-tuan hanya terus sibuk mengejar dunia. Puan-puan hanya terus sibuk memikirkan pekerjaan rumah. Maka bayangkan Tuan Puan, masa terus berlalu. Allah menyampaikan sebuah peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maka sekarang bayangkan kalau masa itu telah berhenti, Tuan Puan. Tiba-tiba diri kita kembali kepada Allah. Tiba-tiba anak-anak kita diambil lagi oleh Allah. Sementara tak ada lagi kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka sekarang tolong bayangkan Tuan Puan, hari kemudian. Tolong bayangkan padang mahsyar, Tuan Puan. Ketika itu kita melihat bagaimana anak-anak kita berjalan di padang mahsyar, mata mereka yang buta tak mampu melihat. Lalu kemudian bayangkan Tuan Puan, ketika itu karena dosa-dosa yang dilakukan anak-anakmu yang tak pernah dibimbing, dididik olehmu selama ini, mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam. Tapi ketika itu, sebelum anakmu dilemparkan ke neraka jahanam, anak-anakmu berkata, "Ya Allah, sebelum kau lemparkan kami ke neraka, ya Allah, itu ayahku, ya Allah, itu ibuku, ya Allah." Seumur hidup mereka, mereka tak pernah mendidikku tentang-Mu, ya Allah. Mereka tak pernah mengajarkanku tentang-Mu, ya Allah. Mereka terlalu sibuk dengan dunia, ya Allah.
Maka sebelum kau lemparkan kami ke neraka ya Allah, lemparkan terlebih dahulu orang tua kami ya Allah. Tolong bayangkan Tuan Puan betapa beratnya amanah itu Tuan Puan. Demi Allah, bukan 5 menit, bukan waktu yang tak cukup. Pertanyaannya, sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita tentang Allah? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita tentang Allah? Walaupun hanya 5 menit. Sudahkah kita duduk bersama mereka, mengajarkan mereka tentang Allah? Mengajarkan mereka tentang siapa Nabi Muhammad, mengajarkan mereka tentang siapa dirinya. Baginda Rasulullah bersabda, hormatilah anak-anakmu dan didiklah mereka. Allah memberi rahmat kepada seseorang yang membantu anaknya, sehingga si anak dapat berbakti kepada Allah. Maka malam hari ini, para penonton di rumah, tuan-tuan puan di studio, walaupun anakmu sudah tertidur lelap saat ini, tolong datangi mereka. Lihat wajah mereka. Doakan di telinga mereka. Katakan, nak, jadilah anak yang soleh ya nak. Jadilah anak yang soleha ya nak. Dan tolong doakan kami ayah ibumu nak, agar kami pun selamat di dunia dan di akhirat. Malam hari ini, temuilah anak-anakmu Tuan Puan. Doakanlah mereka.